Sesungguhnya apa yang kita dapatkan atau kondisi yang kita alami di dunia ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kesan kita tidak menerima atau tidak ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang kaya adalah takdirnya Allah. Jadi orang miskin takdirnya Allah. Orang ganteng, orang gagah, orang jelek itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus berhati-hati dengan sebuah hadis qudsi mengatakan wa man lam yardha bi qada'i wa qadri falyaltamis rabban siwai. Allah mengatakan barang siapa yang tidak ridho dengan qada dan qadarku, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, yang dimana para ulama salaf menyebutkan wa ma summiyatir Ramadan illa yurmadu fihi dzunub. Tiadalah bulan Ramadan diberi nama Ramadan kecuali yurmadu fihi dzunub, dibakar padanya dosa-dosa manusia. Dan mudah-mudahan pada saat ini dosa kita sudah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai nanti kita yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju pada alam yang terang benderang. Alhamdulillah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada dua kemungkinan hamba Allah nanti di akhirat. Kemungkinan yang pertama adalah menjadi hamba yang celaka. Dan kemungkinan yang kedua adalah menjadi hamba Allah yang selamat. Lalu di manakah posisi kita dalam hal ini? Rasulullah SAW pernah menyampaikan tanda-tanda orang yang celaka dan tanda-tanda orang yang selamat, sebagaimana dikutipkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad. Rasulullah SAW bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Tanda orang celaka itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah nisyanud dzunubil madiyah, yaitu orang yang melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, min ghairi nadmin 'alaiha, tanpa merasa menyesal dengan dosa tersebut. Wa hiya 'indallahi ta'ala mahfudhah. Sementara dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala mahfudhah, yaitu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwasanya kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam atau semua anak Adam pasti dia berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika kita merasa menjadi hamba Allah yang dhaif atau lemah, penuh dengan kekurangan, maka sepantasnya
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita harus menyesal dengan dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergelimang dosa. Dan justru dosa-dosa itulah nanti yang akan mempersulit proses atau hukuman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang celaka adalah wa dzikrul hasanatil madiyah, yaitu orang-orang yang selalu ingat terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kebaikan yang kita lakukan, yang pernah kita laksanakan, baik perkataan maupun perbuatan, sebagai hamba yang selalu memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan tersebut, sepantasnya untuk dilupakan. Kerjakanlah sesungguhnya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan bersifatlah tamak terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan, dengan cara berusaha untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Wala yadri akubilat amruddat, sementara dia tidak mengetahui apakah kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kebaikan yang pernah kita lakukan sepantasnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha untuk melakukan atau mencoba melaksanakan kebaikan-kebaikan yang baru, sehingga nanti kita termasuk dalam golongan orang-orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda orang celaka adalah wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, yaitu memandang orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dalam urusan dunia. Memandang orang yang lebih kaya dari kita, memandang orang yang lebih ganteng dari kita, lebih cantik dari kita, lebih tinggi jabatannya, dan lain-lain sebagainya. Sesungguhnya apa yang kita dapatkan atau kondisi yang kita alami di dunia ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kesan kita tidak menerima atau tidak ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang kaya adalah takdirnya Allah. Jadi orang miskin takdirnya Allah. Orang ganteng, orang gagah, orang jelek itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus berhati-hati dengan sebuah hadis qudsi mengatakan, wa man lam yarda bi qada'i wa qadri falyaltamis rabban siwai. Allah mengatakan, barang siapa yang tidak ridho dengan qada dan qadarku, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wa nadharuhu ila man dunahu fid din, yaitu memandang orang yang lebih rendah amalannya, lebih rendah derajatnya dalam urusan agama atau dalam urusan ibadah. Untuk memotivasi diri, hendaknya kita selalu melihat siapa yang rajin, siapa yang kuat ibadahnya, siapa yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memandang mereka yang justru melemahkan keimanan kita, melemahkan amalan kita, melemahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda orang yang celaka. Sekali lagi kami ingatkan, tadi yang pertama adalah melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua adalah mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Dan yang ketiga adalah memandang
orang yang lebih tinggi derajatnya dalam urusan dunia. Dan yang keempat adalah memandang orang yang lebih rendah dalam urusan agama. Selanjutnya Rasulullah SAW juga mengingatkan, wa alamatus sa'adati arba'atun. Tanda orang yang selamat ada 4 perkara. Yang pertama adalah dzikrul dzunubil madiyah, yaitu mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dosa yang bersumber dari penglihatan, dari telinga, dari ucapan, atau mungkin perilaku, tangan, kakinya kita harus ingat. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin, Allah mengatakan nanti di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, aku akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara kepadaku adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka memberikan saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah kita lakukan di dunia. Mata akan menjadi saksi bahwa kita telah berbuat dosa dengan matanya kita. Hidung, mulut, anggota tubuh yang lain akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa yang pernah kita lakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tanda orang selamat yang kedua adalah wanisyanul hasanatil madiyah, yaitu orang-orang yang melupakan kebaikan-kebaikannya yang pernah dia lakukan. Jadi kebaikan yang pernah kita lakukan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian husnuzan, berprasangka yang baik kepada Allah bahwasanya kebaikan itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wa nadharuhu ila man fawqahu fid din, yaitu orang yang memandang orang yang lebih tinggi derajatnya, lebih bagus, lebih hebat fid din, dalam urusan agama. Dan yang keempat sebagai tanda orang yang selamat adalah wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya, yaitu orang-orang yang memandang yang lebih rendah derajatnya dalam urusan dunia. Fayashkurullaha ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaih, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah atau sedang dia rasakan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah 4 tanda orang yang celaka dan tanda orang yang selamat. Selanjutnya mari kita menintrospeksi diri kita. Di manakah posisi kita? Apakah termasuk hamba Allah yang selamat nanti di akhirat, atau sebaliknya kita termasuk hamba yang celaka? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan mumpung bulan Ramadan masih ada, mumpung kita diberi kesempatan untuk hidup di ujung Ramadan ini, mari kita mencoba untuk menjadi hamba yang selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menghitung berapa ayat Al-Quran yang pernah kita lewati atau pernah kita tamatkan beberapa waktu yang lalu. Berapa jumlah rakaat tarawih yang pernah kita laksanakan selama bulan Ramadan ini. Akan tetapi lihatlah bahwasanya Ramadan sebentar lagi akan pergi, dan bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala yang begitu besar belum tentu kita akan temukan nanti pada bulan Ramadan berikutnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah,
Mudah-mudahan penyampaian singkat pada saat ini sungguh bermanfaat untuk diri kami dan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang selamat dan tidak dimasukkan dalam golongan yang celaka nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah semata-mata kekurangan kami sebagai makhluk yang lemah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum